perempuan. Ini lagi berargumentasi. Mari kita dengarkan dulu argumentasinya. Al-ghanamu bil-gharami. Ini peribahasa yang artinya ya ternak kambing itu ya resikonya harus ngasih makan, ya kan. Berternak itu ya resikonya kita direpotkan, maksudnya artinya ada beban yang muncul berikutnya. Qaidatun thabitatun mutakamilatun fil manhajul islami, yaitu adanya suatu kaidah yang tetap dan saling mengisi, saling menyempurnakan dalam agama Islam. Farajulu yuaddi lil mar'ati sidaqaha. Pertama, kita melihat bahwa lelaki harus membayar mas kawin. Berapa mas kawinnya tidak seperti di sini, cukup 15.000 dan seperangkat alat sholat. Kalau di sana mas kawinnya Pak Haji Ahmad 2 kilo, minimal 1 kilo masnya tuh. Jadi banyak lelaki di sana 40 tahun baru kawin. Artinya selama 20 tahun dia bekerja mengumpulin uang, ya, nabung dari sejak 20 tahun sampai 40 tahun untuk bayar mas kawin. Farajulu yu'addi lil mar'ati sidaqaha ibtida'an wala tu'addi hiya lahu sidaqan. Tapi perempuan tidak membayar mahar kepada laki-laki. Wa rajulu yunfiqu 'alaiha wa 'ala auladiha minhum. Lelaki memberi nafkah, menanggung biaya kehidupan untuk istrinya dan anak-anak istrinya. Anaknya lihat masuk minhu dari dia. Jadi satu, laki bayar mahar. Kedua, laki-laki wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wahya mu'afatun min hadzal taklif. Sedangkan perempuan dibebas tugaskan dari kewajiban itu, tidak mahar, tidak nafkah. Walau kana laha malun khas, sekalipun perempuan itu punya uang khusus, uang pribadi, sekalipun istrinya kaya, banyak duitnya, tetap yang harus memberi nafkah adalah suami. Jadi memberi nafkah bukan karena uang istrinya nggak punya uang. Istri punya uang juga ya tetap aja. Sekalipun istrinya kaya punya uang, ya tetap aja suami harus memberi nafkah. Jangan beranggapan kan sudah punya uang, ya nggak bisa. Itu hak dia, nggak boleh dikutip-kutip. Makanya saya sering berbicara di sini. Uang lelaki itu uang suami istri. Uangnya istri itu uangnya istri. Jadi kalau kamu minta sama istri beli rokok, ditulis di buku utang piutang. Ada kwitansi materai 6.000, tanda tangan, pinjam. Nanti bayarnya samengkelek. Iya, itu di sana. Mari kita dengar dulu argumentasinya Syekh Qutb nih. Syekh Qutb nih.
aqallu ma yusibu rajulu min hadha taklif ayah bisa fihi idza ma tala. Jadi resiko yang mesti ditanggung oleh sang suami pada saat dia tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah, dia bisa dipenjara loh kalau dia tidak memberi nafkah atau menunda nafkahnya. 3 bulan berturut-turut. Apabila 3 bulan berturut-turut saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya, lalu istri saya mengadukan kepada pengadilan, lalu diterima oleh pengadilan, maka jatuh talak. Yang lucu ini sifat tali talak diucapkan di sini. Nah sekarang kalau seandainya istri menggugat cerai, lalu di pengadilan diproses, lalu sang hakim bertanya kepadamu, berapa kewajibanmu memberi nafkah tiap bulannya, bisa jawab enggak? Kenapa tidak bisa menjawab? Karena tidak ada ketentuan dan kepastian. Ini jadi apa? Saya tali tolak omong kosong itu semua, real saja kita. Makanya saya bilang nggak usah dibaca lah. Banyak kan di sini suami yang nggak ngasih makan istrinya. Warajulu alaihi fidyati, juga laki-laki menanggung kewajiban membayar diat. Artinya suatu ketika terjadi pembunuhan, denda atau ganti rugi, anak-anak nakal mecahin rumah orang kan gitu. Lalu orang ganti rugi, ya suami yang bayar, bukan istri. Wal arshi, artinya atawid anil jirahat, berkelahi, ada temannya yang terluka, lalu untuk ke polisi dipanggil sebagai uang pengobatan dan sebagainya, itu kan itu juga yang bayar suami. Ada masalah yang dipanggil suami atau istri? Suami. Setuju. Mutakafilan ma'al usrati, berimbang, saling mengisi dengan keluarga semua. Wal mar'atu minha mu'afatun, perempuan tidak berkewajiban membayar resiko-resiko itu. Warajulu alaihi fin nafaqah, dan juga lelaki berkewajiban memberikan nafkah. Adal mu'asirina, untuk orang-orang yang susah. Wal ajizina, orang-orang yang lemah, yang lumpuh, yang gempor, ya, yang tidak berdaya. Wal awajiz, dan orang-orang jompo, anil kasab, dari usaha, orang yang tidak bisa usaha karena jatuh sakit, karena tua, karena jompo, ya, atau juga karena cacat dan sebagainya. Fil usrah, dalam keluarga itu yang berkewajiban menyantuni mereka adalah lelaki, bukan perempuan. Betul. Ini alasan. Wal bar'atu minha mu'afat, perempuan tidak diwajibkan membiayai keluarga yang sakit, yang jompo dan sebagainya. Warajul alaihi al-aqrab fal-aqrab, ukuran kedekatan dalam keluarganya. Wal mar'atu mu'afatun min faridati takaful al-a'ili al-am, perempuan dibebaskan dari kewajiban takaful keluarga, ya, gotong royong keluarga, ada suami yang ngasih. Hatta ajru radai tifliha, sampai upah menyusui anak. Nah, di sana konon katanya
seorang istri ketika punya anak itu katanya karena dia harus menyusui anaknya, maka sang suami harus memberi intensif tambahan gaji untuk menyusui. Kalau enggak dikasih uang intensif itu, maka sang istri akan bilang silakan disusui sendiri sama kamu. Nah, Pak Rahmat nyusuin anak, pakai apa nyusuinya? Wa hadanatihi inda iftiraqihima fil ma'isyati, dan juga berkewajiban untuk membiayai perawatan pengasuhan anak-anaknya ketika bercerai. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, istri tidak. Au 'inda talaqi, atau ketika terjadi perceraian, baik ketika berpisah atau ketika bercerai. Bisa saja orang berpisah tapi belum bercerai. Yatahammaluha ar-rajul, ditanggung oleh lelaki, wa yuaddiha laha kanafaqatiha hiya sawa'un bisawa, dan sampai harus ditanggung oleh lelaki dan harus memberikan uang kepada mantan istrinya sebagai nafkah. Tetap ada aturannya sampai istrinya itu kawin lagi. Fahuwa nidamun mutakamilu tawziyah tabaat, yaitu ini adalah satu tatanan, satu sistem yang saling melengkapi dalam pembagian tugas kewajiban. Walladzi yuhaddiduhu tawzi'ul kasab, dan itu jugalah tawzi'ul miras. Atas dasar itulah maka pembagian warisan pun dibagi sesuai dengan tugas dan kewajiban. Wa nasibur rajuli minat tabaat, bagian laki-laki dalam hal memikul tugas-tugas asqal min nasibihi fil miras, lebih berat daripada bagian dia dalam warisan. Tugas laki-laki memikul tanggung jawab keluarga jauh lebih besar daripada dia mendapat warisan yang 2 bagian itu. Berapa sih warisan? Hitung-hitung mah paling hanya dapat 100 tombak. Tapi laki-laki seumur hidup dia menanggung kewajiban itu. Wa mandurun fi hadza ila tabi'atihi wa qudratihi 'alal kasab, dan juga ini dilihat dari sudut pandang ya sebagai tabiat lelaki, potensi laki-laki yang punya kemampuan untuk berusaha untuk mencari nafkah. Wa ila tawfiri rahati wa tuma'ninah al-kamilah lil mar'ah. Sebaliknya perempuan dipenuhi ya rehatnya, rehat artinya bisa santai di rumah, bekerja ya bekerja, tapi kan nyuci piring kan tidak kepanasan kan gitu. Dan dengan laki-laki yang pergi ke sawah berjemur di matahari. Waktu makninatil kamilah lil mar'ah, ketenangan ya sepenuhnya bagi perempuan. Litaquma ala hirasatir rasid al-bashari as-samin, tujuannya supaya perempuan bisa melaksanakan tugasnya untuk mengawal deposito kemanusiaan yang mahal, yaitu berketurunan, melahirkan.
alladzi la yuqawwimu bimalin, yang tidak bisa ditegakkan dengan uang. Wala yajilu intajun ayati silatin, dan tidak akan sama dengan produksi apapun, komoditas apapun. Au ayati khidmatin ukhra, ataupun pelayanan yang lainnya, lisalih am, untuk kepentingan umum. Jadi industri manusia adanya di perut perempuan dong. Wa hakadha najidu ma'alim at-tawazun asyamil. Demikianlah kita melihat adanya prospek ya keseimbangan yang sangat sempurna tadi, wa takdir ad-daqiq fil manhajul islami, dan penilaian yang sangat mendetail dalam agama Islam, al-hakim, yang sangat bijaksana, alladzi syara'ahul hakimul alim, yang digariskan oleh Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Itulah sebabnya kenapa laki-laki diberi warisan 2 kali lipat dari perempuan. Atau kama qala ta'ala lidzakari mislu hadzil unsayain. Seorang lelaki dapat bagian 2 bagian perempuan. Wa nusajjilu huna, kita catat di sini, ma manahul Islam, apa yang telah diberikan oleh agama Islam lil mar'ati, untuk perempuan, fi hadzal nass min haqqil mulkiyatil fardiyah, dalam teks ini ya, yang hak yang berilah hak mulkiyah fardiyah, hak kepemilikan pribadi. Ini yang telah diberikan oleh agama Islam. Lirijali nasibum mimmaktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimmaktasabna. Laki-laki mempunyai bagian dari usahanya, dan perempuan juga dapat bagian dari usahanya. Artinya Islam juga memberikan hak kepemilikan kepada perempuan atas usaha pribadinya. Laki-laki juga punya hak atas usaha pribadinya, perempuan juga punya hak untuk usaha pribadinya. Ya, betul. Perempuan dalam Islam ini boleh berusaha, dan keuntungannya silahkan milik dia dalam Islam. Tapi di Saudi perempuan nungguin toko enggak? Nyupir mobil enggak? Belanja ke pasar enggak? Nyusun aja nggak mau, minta bayaran lagi. Jadi perempuan dikerem itu kan bukan Islam. Perempuan disimpan di rumah, dikunci, itu kan bukan Islam. Semua tradisi. Ya. Termasuk perempuan ditutup mukanya itu juga bukan Islam. Itu mah tradisi. Islam tidak menyuruh perempuan tutup mukanya kok. Yang haji umrah aja harus dibuka kok. Gimana lagi? Yang disuruh oleh Islam itu begini, dulu perempuan tuh pakai kudung, liatin, pakai kudung. Nah, yang panjang itu disampirkan ke belakang, plek, sampirin, plek. Dadanya kelihatan, juyubnya tuh, artinya belahan dadanya itu, buah dada kan seperti kelapa 2, ya. Dadanya kan kelihatan, itu kan bikin orang sur. Makanya wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Hendaknya di kudung itu bukan di kebelakangkan, tapi untuk menutupi buah dadanya. Muka mah nggak ditutup, enggak, gimana lagi? Paham Islam. Tetapi saya juga tidak menyalahkan orang perempuan yang menutup mukanya, itu hak dia, silakan aja, urusan apa? Mau pakai tutup semua atau yang matanya kelihatan namanya nukbah, kalau tutup namanya barkah, kan gitu. Menahijab juga ya maknanya ya
Sebetulnya ya hijab itu bukan itu. Hijab itu hajab dan sataro berbeda. Kalau hijab tuh nggak kelihatan sama sekali. Kalau sataro itu menutup. Al-ghaimu yasturu syamsa wala yahjubuha. Sitar gitu. Awan itu yasturu syams, menutupi matahari, tapi tidak menghijabi. Ya kan? Kalau hijab tuh nggak kelihatan sama sekali. Nggak ketemu orang di rumah, ya, miwarai hijab. Fasaluhunna miwarai hijab, nggak boleh ketemu. Jadi di balik tembok sana. Itu. Ang Sarip. Itu. Anapa? Bilang sama istrinya Pak Rahmat, yang nggak boleh ketemu. Itu maksudnya itu hijab tuh. Udah paham gitu? Iya. Paham saya ngomongnya. Iya. Jadi nggak ada aturannya muka ditutup itu, nggak ada. Yang disuruh kudungnya itu jangan disampirkan ke belakang, sementara dadanya kelihatan. Makanya kata Gusti Allahnya apa? Ya, apa firman Tuhannya? Faliyadribna bikhumurihina ila juyubihina. Juyub itu zamannya jaibun. Jaibun bukan kantong, tapi lekukan. Cetek juga sama jaib. Buat dada juga jaib juga gitu. Pokoknya bahasa silpetan kah? Jadi ya, jadi itu tradisi gitu. Wahwa al-haqu alladhi kanatil jahiliyatul arabiyatu kaghairiha minal jahiliyatul qadimah. Hak perempuan untuk berusaha dan hak kepemilikan itu di zaman jahiliyah Arab dulu dan juga zaman jahiliyah dulu di mana saja yang lainnya, tahyifu alaihi, di situ terjadi artinya penyelewengannya. Wala ta'tarifu bihi, dan tidak mengakui hak perempuan berusaha lil mar'ah untuk perempuan. Tidak diberikan hak perempuan berusaha zaman dahulu, bukan di Arab saja, di mana-mana sejak dulu perempuan itu tidak diberi hak untuk usaha, hanya bergantung pada pemberian sang suami itu dulu gitu. Oke. Illa fi halatin nadiratin, kecuali dalam situasi tertentu yang jarang terjadi. Wala tafta'u tahsalu lil i'tida alaihi, dan masih terus saja dilakukan pelanggaran terhadap hak perempuan tadi. Idh kanatil mar'atu dhatuha mimma yastawli alaihi bil wirasah kal mata'. Karena perempuan itu sendiri itu menjadi sesuatu yang bisa dikuasai melalui pembagian warisan seperti barang. Jadi dulu perempuan itu diwaris. Jadi dulu zaman jahiliyah di mana-mana, bukannya dia saja, perempuan itu ya diwaris. Suaminya mati, ya diwaris sama anaknya, ya ditidurin sama anaknya. Bagi-bagian gitu. Nah, istrinya bapak ada berapa? Ada 10 nih. Gue ini yang cantik lah buat gue gitu. Jadi ya gentenan ngenggok orangnya. Dulu ngerti gentenan ngenggok ya. Nah, bisa cilik aja jorok ngomongnya. Nun, lu nggak wes bok, lu ngaji. Ya lu ngaji wes bebasin lah. Iya. Nggak usah teling-aling lah gitu.
wal haqqul ladzi dhallat al-jahiliyatul haditsah. Ya, hak yang semacam itu yang pada zaman jahiliyah modern ini masih tetap allati tazamu annaha manahatil mar'ah minal huquqi wal ihtiram wa ma lam yamnahu laha manhajun akhar, yang diklaim oleh mereka bahwa perempuan diberikan hak-haknya dan perempuan al-ihtiram diberi penghormatan malam yamnahu laha manhajun akhar, yang tidak diberikan oleh sistem manapun, oleh agama manapun. Fabatuha yaj'alul miratha li akbar warithin min zukur. Sebagian peradaban di dunia ini ada yang warisan itu diberikan kepada li akbar warithin, pewaris yang tertua, minazukur, dari laki-laki. Seperti di Jepang itu anak laki-laki yang tertua itu yang menentukan atas nama dia. Itu harus tahu aja. Jadi adiknya ya terserah kakaknya itu, dia yang menentukan. Mau dimakan semua silakan, mau dibagi silakan. Jadi warisnya itu jatuh ke anak laki-laki yang pertama tertua. Wa ba'duha, sebagian tadi, yaj'alu idnal wali daruriyan li tawqi ayyata'aqudin lil mar'ah bisya'nil mal. Kemudian tatanan di dunia lain juga ada sebagian yang menentukan izin wali darurian sebagai satu keharusan litauqi ayyata'aqudin lil barah, untuk menandatangani transaksi seorang perempuan dalam urusan uang. Jual beli apa saja, kalau perempuan harus wali, harus ada tertera menyetujui. Kalau tidak sah transaksinya. Perempuan tidak diberi hak. Itu di luar Islam dulu. Oh, nah, artinya aja ngeseng Islam aja, sila kepadak mengkonong pengen mah. Karena ini lagi berada argumentasi nih mak. Paham nggak? Ya. Wa yaj'alu idzni zauj daruriyan, dan juga ada yang menentukan suami harus memberi izin. Liqulu tasarrufin maliyin min az-zaujah, dalam menentukan kebijakan keuangan apa saja seorang istri harus mendapat izin sang suami sekalipun uangnya sendiri. Ayo, mana yang hebat? Ini kata Syed Qutb. Min fi maliha, uangnya sendiri. Al-khas, yang khusus. Nah, itu adalah tradisi yang ada pada zaman dahulu kala. Baru perempuan diberikan ke penghormatan, kebebasan, martabat, wadzalika pada sauratil mar'ati wa harakatihal katsirah, setelah dilakukan berbagai macam revolusi, perjuangan, pemberontakan perempuan yang begitu banyak. Tetapi wa ma nasha'a anha juga mempunyai akibat yang lain, karena perjuangan kebebasan, kesetaraan perempuan ini sampai menuntut haknya, itu yang disebut dengan gender, feminis, ya, emansipasi wanita juga muncul. Itu min fasadin, juga terjadi dekadensi moral terjadi.
fi nizamil mar'ati kullihi, dalam sistem status perempuan jadi ya terjadi tambah. Ada sisi negatifnya juga. Wa fi nizamil usrah, dan juga dalam sistem keluarga, wa fil jawil akhlaqil am, dan juga kondisi moralitas umum terjadi. Dengan kebebasannya perempuan bisa keluar malam seenaknya, bisa semerlipen dengan siapa saja, bisa begitu maksudnya mah. Perempuan bisa menentukan segala-galanya. Ya, istri ngelawan sama suami kan gitu, berantem. Fa'amal Islam, adapun Islam, faqad manaha hadzal haq, telah memberikan hak ini ibtidaan secara mendasar, wa biduni talabin minha, dan tanpa permintaan dari perempuan. Islam memberikan perempuan haknya tanpa harus pemberontakan, tanpa harus demo lagi, langsung otomatis Allah memberikan perempuan hak sipilnya. Iya, teori yang begini, tapi prakteknya di negara Arab berbeda lagi. Yang terjadi adalah tradisi mereka, betul nggak? Dan itu kata mereka itu agama, ya tidak, ini yang bicara. Ini bolak-balik ngejujurkan, agama itu kan tradisi Arab, bukan agama. Agama yakinnya kata perempuan punya hak untuk berdagang, usaha, uang-uang dia. Ya di sana nggak boleh dagangan juga perempuan, nyupir mobil aja nggak boleh. Ya, Muhammad bin Salman kan mencoba untuk melakukan perubahan. Perempuan diizinkan boleh nyetir. Akhirnya banyak yang belajar nyetir. Setelah selesai nyetir, nungguin SIM-nya nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena masyarakatnya masih menolak. Ngapain tuh nyetir? Ngapain? Di sana mah nggak boleh perempuan berjalan sendirian tuh. Wa biduni saulatin, dan tidak perlu revolusi lagi kok, nggak perlu demo lagi. Wa biduni jama'iyatin nisawiyatin, nggak perlu ada organisasi perempuan lagi lah. Wa biduni adwiyatin parlemen, dan tidak perlu ada anggota parlemen segala-gala, nggak usah dibicarakan parlemen, nggak usah ketok palu, langsung turun dari Allah perintah perempuan diberi haknya. Manaha hadzal haq tamasyan ma'a nadhariyatil amma ila takrimil insan jumlatan. Islam memberikan hak pada perempuan tadi juga adalah sesuai tamasyan dengan teori umumnya, ila takrimil insan jumlatan, penghormatan kepada manusia secara umum, laki, manusia, perempuan juga manusia, kedua-duanya diberi hak yang sama. Teorinya begitu. Wa ila takrimi syaqil nafsil wahidah, dan juga untuk menghormati dua bagian jiwa yang satu, yaitu laki perempuan. Wa ila iqamati nizamil ijtima'i kullih, dan juga untuk menegakkan sistem sosial semuanya ala asasil usrah, berdasarkan keluarga, wala hayatati jawil usrah, dan juga untuk melindungi kehidupan rumah tangga, bil widaj wal mahabbah, dengan cinta dan kasih sayang, wad dhamanat, dan jaminan-jaminan, likulli fardin fiha ala sawa, untuk setiap individu dengan sama rata, sama. ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام. Beginilah, disinilah, dari sinilah adanya kesetaraan, kesamaan, dan hak untuk memiliki hak tamalluk, wa hakil kasab, hak berusaha, baina rijal, antara laki-laki, wanita perempuan, min nahiyatil mabda'il am, dipandang dari sisi prinsip umum seperti itu.
Iya, diberi hak yang sama, betul. Tapi nyatanya di sana nggak ada toko yang nunggu laki-laki. Kalau ada orang perempuan mau beli BH, yang dagangnya laki-laki, yang beli laki-laki. Jadi bagaimana caranya? Bawa meteran. Kan beda. Di sini kan diberi hak yang sama. Ya coba silakan dong, mana? Yang di Saudi nggak ada pasar, nggak ada satu toko pun yang nunggu perempuan, nggak ada. Yang belanja sayuran juga laki-laki, yang belanja cabai bawa sablon juga laki-laki semuanya. Perempuannya kan nggak boleh keluar. Jadi ini di situ agama. Iya. Kita bolak-balik nggak jelas-jelas tuh. Lihatnya beginilah. Saya ingin menghendaki bahwa moral itu di hati kok, bukan di penampilan, pakaian dan sebagainya. Iya. Pakai baju mah gampang, gue bisa belajar lagi. Tapi memperbaiki hati itu susah kok. Saya setuju, ini semua setuju. Saya semua setuju, ya. Tapi implementasinya kan di sana berbeda. Malah yang cocok di sini, di Indonesia ini. Ini di Indonesia yang cocok. Betul nggak? Di sini perempuan ke sawah nggak? Ke pasar nggak? Bisa jadi supir taksi nggak? Supir bus bisa nggak? Masinis bisa. Jadi pilot bisa. Jadi guru bisa. Jadi teori ini di mana diterapkannya? Di Indonesia. Waqad awrada ad-Dr. Abdul Wahid Wafi fi kitab Huququl Insan. Dr. Abdul Wahid Wafi telah menulis dalam bukunya yang berjudul Hak-Hak Asasi Manusia. Laftatan daqiqatan, dengan tinjauan yang cukup mendetail, ila wad'il mar'ati fil Islam, tentang status perempuan dalam agama Islam. Wa wad'uha fid dual, dan statusnya di negara Al-Gharbiyah, negara barat, ja'afi. Perempuan dalam Islam dan perempuan di negara-negara Arab. Begini bunyinya Dr. Abdul Wahid Wafi di kitabnya Huququl Insan. Waqad sawwal Islam kadzalika baina rajuli wal mar'ati amamal qanun. Demikian juga Islam memperlakukan sama antara laki dan perempuan di hadapan hukum. Di hadapan hukum sama. Wa fi jami'il huquqil madaniyah sawa'un, dan juga dalam hak-hak sipil sama. Hak sipil boleh jadi anggota dewan, betul? Boleh jadi kepala sekolah, betul? Bisa jadi presiden, betul? Bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur. Ada buktinya enggak? Ada. Presiden perempuan pernah? Gubernur perempuan? Bupati perempuan? Banyak. Iya, jadi dosen? Wah, profesor banyak. Fi dzalika, dalam hal itu. Al-mar'ati al-mutazawwijah wa ghairil mutazawwijah, sama statusnya, baik bersuami ataupun yang tidak bersuami. Fazawaj fil Islam yakhtalifu an zawaj fi ma'dami umamil gharb al-masihi. Perkawinan dalam Islam berbeda dari perkawinan di kebanyakan bangsa-bangsa barat yang Masihi. Fi'annahu la yafqidul mar'atu ismaha, di mana perempuan kalau sudah punya suami, perempuan tidak kehilangan nama dirinya.
wala syakhsiyataha, dan personalitasnya, al-madaliyah, orang bangsa sipil, wala ahliyataha, dan juga nama keluarganya, fit ta'aqudi, dalam transaksi-transaksi, wala haqqaha fit tamalluki, dan juga tidak kehilangan haknya untuk memiliki. Bal tadallul mar'atu al-muslimatu ba'da zawajiha, bahkan perempuan muslim tetap setelah kawin muhtafidatan bismiha wasmi usratiha, tetap masih menjaga nama dirinya dan nama keluarganya, bikamil huquqihal madaniyah, dengan sepenuhnya hak sipilnya, nama diri, nama keluarga itu tidak dicabut. Kalau di sana perempuan namanya Hanifah, suaminya Syarif, hilang nama Hanifahnya itu, Madam Syarif, Mrs. Syarif. Nama keluarganya, kabilahnya hilang, suaminya Clinton, istrinya namanya Hillary Clinton. Saya di sini ada nggak bilang Nyonya Sakur, ada nggak? Nggak ada. Ya Ibu Huda panggil kita masih utuh. Menyandang nama suami, sampai nama pun dihilangkan di sana. Gitu nih, udah kan? Oke. Iya. Ya kalau bagus gimana? Iya benar. Wa bi ahliyatiha fi tahammulil iltizamat, dan juga kebolehan seorang perempuan untuk memikul segala tanggung jawab dan kewajiban sebagai direktur perusahaan yang didirikan atas nama dirinya, bikin CV, ya dia menandatangani, dia ngontrak, dia bisa pinjam uang di bank, dia bisa segala macam. Nggak ada urusan suami harus menyetujuinya. Wa ijra mukhtalif al-uqud, dan dia bisa melaksanakan berbagai macam transaksi, perdagangan dan sebagainya, silakan. Selagi itu milik pribadi dia, ya kan gitu. Min bai'in wa syira'in wa rahan wa hibatin wa wasiyatin. Apakah itu menjual, wa syira' membeli, warahan menggadaikan, wasiat dan juga wasiat, hak dia. Istri kamu punya rumah, diwasiatkan untuk siapa? Silakan, bebas. Nggak ada suami harus, nggak penuh. Kalau ada persetujuan berarti haknya tidak penuh. Paham? Ini aturannya. Sekarang bank, mana Pak Yus mana? Nah, kalau utang di bank, istri ikut kan ya? Ya, itu ya, karena soalnya bagaimanapun maksudnya itu harus artinya ada kesanggupan untuk bersama-sama bertanggung jawab ketika ada sesuatu. Suaminya meninggal, ya istrinya karena menandatangani ya ikut membayar, gitu ya. Barangnya sih kalau bank mah bukan tujuan membela perempuan, bukan. Itu urusannya menyelamatkan aset aja. Ya dong, punten ilmah ya. Atau ada tujuan untuk membela perempuan atau itu enggak kan? Yang ada urusan bank mah bukan urusan hak asasi, urusan itu bagaimana memutar dana, ya memutar roda pembangunan, kira-kira dana bisa mengalir aman kan gitu. Wa ma ila dzalika, dan selanjutnya dan ternyata DST dan seterusnya, wa ma ila dzalika. Wa
wa muhtafidatun bihaqqiha fi tamalluki tamallukan mustaqillan an khairiha. Dan perempuan juga tetap masih mempunyai hak, memegang hak atas kepemilikan tamallukan mustaqillan, kepemilikan yang independen, hak milik dia sepenuhnya, an khairiha, daripada yang lainnya. Fal mar'atu al mutazawijatu fil Islam, perempuan yang statusnya bersuami di dalam agama Islam, saksiyatuhal madaniyal kamilah, mempunyai hak pribadi, saksiyah madaniyah, hak pribadi sipilnya yang sempurna. Nama diri, nama bapak, nama keluarga, nama suku tetap disandang, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diganti dengan nama sang suami. Jadi kita jenis juga di sana begini, kita kenal perempuan punya suami, kita nggak tahu namanya siapa. Ya kita kenalnya Nyonya George, Nyonya Clinton, Nyonya Desmond, Nyonya, ya nama cowok nggak tahu. Ya sudah. Tulisannya MRS, ya kan, Jaul. MRS Sarip, kalau MR saja Sarip berarti suaminya, kalau MRS berarti istrinya. Tapi nama pribadi aja hilang, ini kata ini. Ya memang betul begitu. Wa sarwatuha al-khasa al-mustaqillah an sakhsiyati zawjiha wa sarwatihi. Demikian juga harta istri dalam Islam itu al-khasa al-mustaqillah, kekayaan khusus yang independen, an sakhsiyati zawjiha, dari pribadian suaminya, wa sarwati, dan hartanya. Enggak dicampur, pisah. Ini milik istri. Tidak otomatis ini punya, enggak, dia punya istrinya. Wala yajuzu lizawj an ya'khudha syai'an min maliha, dan tidak boleh seorang suami mengambil apapun dari harta istrinya, utang. Kalau dikasih, kalau enggak ya udah jangan marah. Jadi yang sering Mas Arif bawa siapkan aja materai 6.000 sama kwetansi, pulang kau kwetansi, kalau utang nih, kwetansinya itu utang. Apa terkutut? Ya kalau uang pribadi, kalau usaha bersama, buka warung bersama, nungguinnya gentenan kan gitu, gantian, ya namanya usaha bersama dong. Kalau bersama ya istri memakai, suami harus tahu, suami pakai, ya istri harus tahu dong. Ruwet nih muter begini nih, tapi ini perlu diatur dalam kehidupan nih. Kalau enggak ya ruwet, tidak semudah itu mengatur kehidupan tubuh. Kalau ngatur kambing mah gampang. Yang penting ada rumput, mereka nggak usah tahu dari mana saya dapatkan rumputnya, kan susah kan gitu. Nggak masuk kandang, tarik aja, kan gitu. Lawan cambukan sekalian, kan gitu. Kami mah gampang, manusia tidak begitu. Qalla dzalika au katsira. Qalla dzalika au katsira. Tidak boleh mengambil hartanya istri, baik sedikit maupun banyak, sekecil apapun, harus minta izin. 10.000 izin nggak? Izin. 10 juta apalagi. Dan kalau diizinkan, kalau tidak ya jangan. Qala ta'ala wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin, apabila kamu artinya bercerai lalu punya istri lagi gitu maksudnya, bukan ganti istri ini. Wa ataitum ihdahunna, dan salah satunya kamu berikan kintaran, 1 kintal gitu emas,
fala takhudhu minha syai'an, tidak boleh kamu minta ambil sedikit pun, udah hak dia seluruhnya. Atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina, apakah kamu akan mengambilnya dengan kedustaan dan dosa yang jelas? Wa kaifa takhudunahu, bagaimana kamu akan mengambilnya? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, padahal kamu sudah saling membuka rahasia kamu masing-masing, sudah tidur bersama. Oh, saja terusakan, sudah tidur bersama, sudah buka-bukaan. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istrimu sudah mengambil ikatan yang kokoh. Wa qala wa la yahillu lakum an takhudhu mimma ataitumuhunna, dan tidak halal bagi kamu untuk mengambil sesuatu apa yang sudah kamu berikan kepada istri kamu, syai'an sedikit pun. Wa idza kana la yajuzu lizawji an yakhudha syai'an mimma sabaqa an atahu li zawjatihi, apabila seorang laki-laki tidak boleh mengambil sesuatu yang sudah diberikan kepada istrinya itu li zawjatihi fala yajuzu lahu min babi aula, maka apalagi kalau seandainya sudah diberikan, apalagi ayakhuda syai'an min mulkil asil, uang kamu yang sudah kamu serahkan kepada istri kamu, jadi milik pribadi istri kamu, itu nggak boleh minta, apalagi kalau itu uang asli milik istri, iya kan, bukan pemberian kamu aja nggak boleh, apalagi memang dulu oleh kawan dewek. Bu, bahasa Indonesia apa kawanku? Apa? Harta asli. Dan bukan istri punya harta lalu kawin sama kamu, itu harta dari sebelum itu, hartanya dunia kawannya rabi, bahasa Jawanya gitu. Oh, bawaan. Oh, bawaannya gitu. Enggak mencerminkan. Tapi kalau gawan lain, harusnya hak milik pribadi. Sebelum kawin sama kamu, istrimu punya sawah 10 hektar, itu milik dia. Apalagi minta sawah yang milik dia, sawah yang tadinya milik kamu, kalau sudah kamu serahkan nggak boleh kamu minta, kan begitu maksudnya ngomong nih. Illa an yakuna hadza aw dzaka biridaha, kecuali itu semuanya kalau dianya istri kamunya rela, ya mangga, kalau boleh mah. Oh, dibeli aja, ya wis. Boleh, silakan Kang, ya. Wa anti binafsiha minha, atau juga karena baiknya hati istri aja, mangga kasihan melakukannya limpang lepung turu baik, aduh ya. Cangkeme lambut depan udut barangnya makan ini kan kesian ya, nya sekuji samsu lah, enggak lah, ikhlas, ini hadiah aja. Tapi jangan lupa antara malam gue booking gitu. Boleh, silakan. Anti binafsi minha. Fi hadza yaqulu Allah Ta'ala wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, berikanlah istrimu itu sedekah, infaknya secara murni. Fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan, kalau kamu intibna lakum an syai'in minha, kalau dia dengan sukarela memberikan sesuatu apapun yang sudah menjadi milik dia, dianya rela, fakuluhu hani ammaria, maka dimakan sakeco mawon, mangga seenaknya kamu, ya silakan nikmatilah, ya hani ammaria, sing logro bae lah, sekali leg bae oleh. Wa fi hadza
Wala yahillu lizauj, kadzalika juga suami tidak boleh an yatasarrafa fi syai'in min amwaliha, tidak boleh menggolang, memutar, menggunakan harta istri. Illa idza adzinat lahu bidzalika, kecuali kalau istrinya ngasih izin. Aw wakalathu fi ijra'i aqdin, atau juga istri memberikan surat kuasa kepada suaminya untuk melakukan satu transaksi. Binniyabah, sebagai wakil, saya wakilkan kepada suami saya untuk menandatangani kesepakatan ini, gitu. Binniyabah anhu. Wa fi hadhihi al-hala, dalam kondisi seperti ini, yajuz an tulghi wakalatahu, bisa saja istrinya mencabut kembali surat kuasanya. Kembali. Surat kuasa ini berlaku hanya selama 3 minggu. Cuti mangsa tanggal sekian. Selesai, sudah cabut kuasa lagi. Wa tuwakkil ghairahu idza syad, ternyata suaminya enggak jujur, cabut. Kasihkan sama ngubed ya. Sampai ngulang. Oh, nah. Malah kena beli penelesin, lu ya udah menang maning. Bagus, ini tulisan bagus ya. Wa hadhil manzilah minal musawat lam yasil ila mithliha ba'du. Yang sampai sekarang kedudukan perempuan, kedudukan persamaan antara laki dan perempuan tadi belum pernah dicapai sampai sekarang. Ahdath al-qawanin fi arqal umam al-demokratiyah al-hadithah, yang belum dicapai oleh undang-undang di negara yang bangsa-bangsa yang tertinggi ya, yang paling demokrasi, yang modern, belum mencapai seperti itu. Fahadatul mar'ah fi Faransa kanat ila ahdin qarib. Kondisi perempuan di Perancis masih belum lama ini, masih belum lama, bala tazalu ilal waqtil hadir, bahkan tetap berlaku sampai sekarang ini, asbah syai'in bihalatir riqil madani, mirip seperti perbudakan sipil. Faqad naza'a minha al-qanun sifat al-ahliyah fi katsirin min asy-syu'unil madaniyah, di mana undang-undang mencabut sifat ahliyah, kekeluargaan, fi katsirin min syu'unil madaniyah, dari urusan-urusan hak sipilnya. Kama tanusu ala dzalikal al-mada as-sabi'ata asyarata, seperti disebutkan, cantumkan dalam pasal ke-17 undang-undang sipilnya, yang menyebutkan ba'dal mi'atain, dari 200 berapa? Ba'dal mi'atain 17, jadi asal 217.